Tikus mati tikus busuk. Lihat kemana kau lari di sana. Masih lari matilah. Jangan lari. Jangan, ayahanda sangat menyukai anggur ini. Karena bisa menghasilkan 8 warna. Dengan rasa yang berbeda. Harum pedas kuat rasa campuran. Katanya hanya diberikan kepada menteri tingkat 1. Artinya kalau bukan karena Zhaoyang, kita tidak akan pernah mencicipinya. Ayahanda tahu aku suka berbagi kebahagiaan. Memberikannya kepada siapapun sama saja. Makanya, adik ketiga kau paling pandai bicara dan lihai. Tidak heran ayahanda sangat menyukaimu. Kupikir kakak ketiga ingin kebun anggur. Ayahanda juga memberikannya padamu kan? Jarang ada anggur enak seperti ini. Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan untuk meramaikan suasana? Yang tidak bisa menjawab harus minum anggur ya. Baik-baik. Hanya saja dengan anggur enak ini aturannya harus dibalik. Yang tidak bisa menjawab justru tidak boleh minum. Usul bagus. Mulai ya, aku duluan. Perahu naik air angin terlalu kencang, orang di bawah layar harus berdiri tegak. Perahu naik air, dasar perahu bocor, penonton jangan bersandar. Batu giok putih, bendera berkibar di paviliun biru. Mulut telinga Raja Confucius duduk di aula terang. Matahari pisau mulut keberuntungan turun ke aula. Telinga pagi, jangan payung dijadikan payung kerajaan. Barang rakyat biasa dipakai sebagai barang istana. Sungguh hayalan, adik ketiga, sekarang giliranmu. Kalau tidak, Baiklah, karena adik ketiga tidak bisa menjawab. Bagaimana kalau aku yang memulai? Orang desa dapat harta tiba-tiba kaya jadi tuan tanah. Ayam hutan tidak tahu diri mengira bisa jadi phoenix. Gadis pencuci kain bertemu naga mimpi indah, naga phoenix. Desa Tianping, desa menghasilkan emas, cabang emas, daun giok masuk istana. Sudah cukup, kakak sulung sudah mabuk. Kenapa kau masih menambah anggurnya? Kau ini pelayan bagaimana? Ya putri. Tebakanku semuanya bagus. Kenapa tidak boleh minum? Kakak sulung, kau juga sudah cukup minum kan? Kau khawatir aku akan menghabiskan anggur pemberian ayahanda padamu. Anggur enak harus dinikmati pelan-pelan baru tahu rasanya. Kau selang kau minum seperti air saja. Hanya akan menyanyiakan kebaikan ayahanda. Apakah kau tahu maksud ayahanda? Zhaoyang hanya berbicara fakta. Kau masuk istana saat berusia 6 tahun. Aku sudah lebih lama bersama ayahanda dibandingkanmu. Maksud ayahanda, kau pikir aku tahu lebih sedikit darimu? Kakak sulung, kau benar-benar mabuk. Zhaoyang terlantar di luar sebelum usia 6 tahun, bukan keinginannya. Kau pikir dia tidak ingin ayahanda lebih cepat membawanya ke istana? Kakak kedua, kenapa kau harus mengungkitnya lagi? Hari-hari sedih dan hina kakak ketiga dulu. Ini hanya akan membuat kakak ketiga sedih mengingat masa lalunya. Adik kelima yang kau maksud adalah Zhaoyang dan ibunya. Masa-masa sulit hidup bersama. Aku ingat sekarang. Ibu Zhaoyang dulunya adalah seorang penjajah baju yang telanjang kaki, mencuci pakaian orang lain di tepi sungai. Tidak seperti ibu kita yang semuanya wanita terhormat, berasal dari keluarga terkemuka. Sebenarnya seorang penjajah baju yang hina, bisa mendapatkan kasih sayang ayahanda. Harusnya senang, bukan kakak ketiga. Kakak sulung kakak ketiga tidak senang. Pembicara tidak bermaksud pendengar merasa tersinggung. Ibumu adalah permaisuri yang mulia penuh berkah. Tentu saja kau tidak tahu rasanya menjadi penjajah baju. Pohon ada tinggi rendahnya, manusia ada mulia hinanya. Kalian bilang penjajah baju dan pencuci kaki. Apakah sama-sama termasuk golongan hina? Cukup, dia adalah ibuku, kalian bisa membicarakan apa saja. Tidak boleh membicarakan ibuku lagi. Kakak ketiga, jangan marah pada kedua kakak kita. Mereka hanya mabuk dan bicara sembarangan. Kakak ketiga berhati besar. Tidak akan mempermasalahkan kedua kakak kita. Bukannya mau main permainan minum, kenapa berhenti? Penjajah baju wanita bertemu naga mimpi indah, naga dan phoenix. Desa Tianping, desa melahirkan emas, putri bangsawan masuk istana. tikus. Istana putri yang megah. Kenapa ada kotoran tikus? Saat ini kau malah menginjak kakiku. Tidak, tikus besar lari ke sana. Kau tidak percaya, aku akan memukulnya sampai mati untuk menunjukkan padamu. Tikus mati tikus bau. Lihat kau mau lari kemana di sana. Lari lagi, matilah. Jangan lari.
Jangan. Fu Emma, apakah kau mabuk? Sakit sekali. Ada apa? Hilang aneh. Tikus itu bersembunyi di mana ya? Hilang? Kamu bukan sedang memburu tikus. Kamu hanya mencari alasan untuk memukul kami. Kamu mabuk apa? Kakiku sakit sekali karena pukulanmu. Di istana putri mana ada tikus? Siapa bilang tidak ada tikus besar yang melintas di jalan? Kamu ngomong apa, bantu aku? Aku ngomong apa? Aku tidak ngomong apa-apa. Sepertinya kamu benar-benar mabuk. Aku tidak mabuk. Maaf? Kalian baik hati, jangan marah pada suami putri. 4 kakak dan adik putri setelah hilangnya efek alkohol. Mari kita duduk dan berbicara perlahan-lahan ya. Dipukul seperti ini bagaimana bisa menelan? Tidak makan lagi terlalu menyebalkan. Kami akan pulang, tidak akan datang lagi. Pergi. Tidak perlu bilang aku tahu kamu ingin berterima kasih padaku kan? Tidak perlu aku Jinduolu. Selalu memberi tanpa mengharapkan balasan. Aku tidak bermaksud untuk berterima kasih padamu. Kamu membuat pesta tidak menyenangkan. Kamu menyalahkan aku? Aku hanya membantumu. Apa yang perlu dibantu oleh putri ini? Kamu bantu aku menghabiskan makanan dan minuman. Tidak tahu terima kasih, betapa nakalnya. Betapa tidak tahu malu, betapa tidak berhati nurani kamu. Tidak disangka pesta anggur yang dirancang dengan hati-hati oleh putri. Akhirnya tidak menyenangkan. Aku tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Aku benar-benar ingin berbagi malam yang indah dengan mereka. Berkumpul bersama. Meskipun kita tidak berasal dari ibu yang sama, tapi kita masih memiliki ikatan darah. Mengapa mereka membenci aku? Hanya karena mereka curiga dan iri membuat masalah tanpa alasan. Yinping, apakah hanya keluarga biasa yang menghargai hubungan keluarga? Yinping sejak kecil tidak memiliki ayah dan ibu. Satu-satunya keluarga adalah putri. Mungkin kamu bisa bertanya pada suami putri. Seluruh keluarga Jin banyak dia pasti tahu. Bertanya padanya? Ya. Malam ini berkat suami putri yang membela putri. Sepertinya suami putri tidak berguna. Kalau saja dia tidak malas belajar dan tidak suka cara-cara curang. Tidak tahu apa-apa, lemah dan sering sakit. Dia sebenarnya bisa jadi orang yang lumayan. Putri yang mulia, sekretaris meminta untuk bertemu. Hamba Liao Sun memberi hormat kepada putri. Sekretaris, hari itu kamu jatuh di taman. Lukamu sudah sembuh kan? Melapor kepada putri. Luka hamba sudah membaik, terima kasih atas perhatian putri. Cincin giok ini warnanya sangat cerah, pasti barang bagus. Ini hadiah dari Permaisuri Wei. Kenapa kamu pernah bertemu Permaisuri Wei? Permaisuri Wei hanya menanyakan keadaan luka hamba dan berbincang sebentar. Oh ya putri, hamba dengar malam ini seharusnya ada jamuan untuk keempat putri. Tapi jamuan belum selesai, keempat putri sudah meninggalkan meja. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena hamba bertanggung jawab untuk mencatatnya. Putri sangat lelah. Kalau ingin tahu detailnya, tanya saja Yinping. Ingat, kamu harus melaporkan dengan jujur. Ya putri. Malam ini putri ketiga mengadakan jamuan untuk keempat putri. Bernama jamuan malam anggur. Jamuan malam anggur sebelum jamuan. Putri ketiga dan keempat putri berjalan-jalan di dalam istana. Berjalan-jalan. Non Yinping, kenapa kamu terlihat tidak stabil? Mungkin karena tadi minum beberapa gelas bersama putri jadi agak mabuk. Tadi di kamar kamu masih baik-baik saja. Mungkin karena kena angin jadi agak pusing. Ular? Aku mabuk-mabuk? Kenapa kamu begitu tidak mau menolong aku? Untung aku bisa menghindar tepat waktu. Non Yinping, hurry itu pinggangku kamu taken. Aku harus berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Hati-hati. Pinggangku. Sekretaris kamu tidak apa-apa? Non Yinping, tolong panggilkan tabib untukku. Sekretaris.